Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab Darus Lughatil Arabiyyah di jilid 2 halaman 52. Masih di pelajaran yang ke-7, latihan nomor 9. Coba baca. Adkhil Al at-ta'rifa 'ala al-kalimatil lati tahtaha khattun 'indan luzum. tahtaha khattun 'indal luzum. Adkhil at-ta'rifa 'ala al-kalimatil lati tahtaha khattun 'indal luzumi. Masukkanlah al-ma'rifah pada kata-kata yang di bawahnya ada garis. Indal luzum, ketika memang harus. Ketika harus. Ya semua? Jadi masukkanlah alif lam at-ta'rif. Alif lam yang kita kenal di jilid 1 ya. Baitun al-baitu, qalamun al-qalam. Itu namanya alif lam at-ta'rif. Yang menjadikan isim itu menjadi isim ma'rifah. Dari nakirah menjadi ma'rifah. Dan ini ma'ruf di pembahasan nahwu. Masukkan alif lam ke kata-kata yang di bawahnya ada garis. Ketika memang harus dikasih alif lam. Jadi kita disuruh berpikir. Ya, ini harus atau tidak. Kalau harus ya kasih. Kalau tidak jangan. Contoh, ada 2 contoh, ada yang pakai alif lam, ada yang tidak. Pertama, Iqra'il misalainil atiyaini. Bacalah 2 contoh berikut. Indi kitabun dzu ghillafin ahmarin. Indi kitabun dzu ghillafin Indi kitabun dzu ghilafin ahmar. Saya memiliki buku yang bersampul merah. Coba perhatikan kalimatnya, coba. Kalimat ini diawali dengan indi. Indi apa ini? Indi? Dia indah. Ayo, indah. Apa itu indah? Dzarful makan. Dzarful makan. Setelahnya isim. Berarti indi khabar muqaddam. Kitabun mubtada muakhar. Indi kitabun, saya memiliki sebuah buku. Kitabun nakirah. Disifati dengan dzu. Dzu artinya sahib. Ini asmaul khamsah. Saya memiliki buku dzu yang memiliki gilafin. Apa gilaf? Sampul ahmar yang berwarna merah. Jadi dzu ini asmaul khamsah. Dan dia pasti mudhaf. Ya, kalau asmaul khamsah syaratnya harus mudhaf. Jadi gilafin majrur sebagai mudhafun ilaihi. Ahmara na'at dari gilafin. Dia majrur dengan fathah karena mamnu' minas sarf. Kenapa? Al-wasfiyah ma'a wazan al-fi'il. Bisa dipahami? Sekarang saya tanya. Gilafin dikasih alif lam enggak? Boleh saya kasih alif lam gilafin? Gilafin ini. Boleh enggak saya kasih alif lam? Enggak boleh. Kenapa? Dia sifat untuk kitabun. Dan kitabun nakirah. Ya. Na'at dan man'ut harus
setaraf, sederajat. Nakirah, ma'rifah, walaupun dia sebagai mudhafun ilaih. Bisa? Bisa dipahami? Saya ulangi. Dzu gilafin adalah na'at untuk kitabun. Dan kitabun nakirah. Maka mudhafun ilaih dari dzu ini tidak boleh kita kasih alif lam. Supaya setara antara kitabun dengan dzu gilafin. Ini contoh yang pertama. Coba baca contoh yang kedua. Ainal kitabu dzul ghilafil ahmari. Di mana buku yang memiliki sampul berwarna merah? Baik, ini contoh yang kedua. Sekarang kitabnya pakai alif lam. Ainal kitabu, al-kitabu pakai alif lam. Oleh karena itu ketika ada dzu setelahnya, ada dzu, maka mudhafun ilaihnya harus ma'rifah juga pakai alif lam. Dzul gilafi. Bisa? Karena Alkitab pakai alif lam, ma'rifah. Maka mudhafun ilaih dari dzu juga pakai alif lam. Di sinilah dikatakan wajib. Gilaf itu pakai alif lam. Kenapa? Dia sebagai sifat untuk ma'rifah. Alkitab. Berbeda tadi. Tadi di atas kitabun nakir. Maka gilafin, ya, tidak boleh kita kasih alif lam. Bisa dipahami? Bisa ya? Jadi di atas tadi kitabun nakirah. Maka gilafinnya juga nakirah. Di bawah, alkitab pakai alif lam. Ya, maka al-gilaf harus pakai alif lam supaya sama-sama ma'rifah. Karena mudhaf itu dilihat, ya. Dia ma'rifah nakirah. Taib dari mudhafun ilaihnya. Kalau mudhafun ilaihnya ma'rifah, maka dia sempurna ma'rifah. Kalau mudhafun ilaihnya nakirah, ya, dia tidak sepenuhnya ma'rifah, tapi dikatakan apa? Ada sedikit dari nakirah dan ma'rifah pada kata tersebut. Oleh karena itu, al-ahmari pakai alif lam. Karena kenapa? Al-gilaf man'ud. Al-ahmar na'at. Bisa dipahami? Mudah ya? Ustadz, kenapa Ustadz al-ahmari di kasrah? Padahal dia mamnu' minas sarf. Di sinilah pembahasan al-ismul ladzi la yansharif. Antum setelah menguasai rinciannya ismul ladzi la yansharif, 2 illah dan 1 illah, ya. Paham ini? Al-alamiyah dengan 6 pasangannya, al-wasfiyah dengan 3 pasangannya, ya, plus dengan yang 1 illah, taqumu maqamal illatain, 2 sigha muntahal jumu' dan at-ta'nits bil alif, mamdudah dan al-maksura. Jangan berhenti sampai di situ. Jangan senang dulu. Ya. Setelah antum kuasai ini, maka ketahuilah, ya, isim yang antum hafal rinciannya ini, dia boleh majrur dengan fathah. Itu asalnya. Tapi syaratnya dia boleh majrur dengan fathah dengan 2 syarat. Yang pertama, tidak beralif lam. Tidak beralif lam. Yang kedua, dia tidak sebagai mudhaf. Ya. Ustaz, kalau dia melanggar, Ustaz, ada alif lamnya atau dia sebagai mudhaf, maka kembali ke asalnya. Sekarang saya tanya, ahmar itu isim apa? Bukan mutsanna, bukan jama', bukan mulhaq, bukan asmaul khamsah. Definisi apa ini? Isim mufrad. Isim mufrad majrur dengan apa? Kasrah. Nah, di sinilah dia majrur dengan kasrah. Dzul ghilafil ahmari. Ya, jadi tidak usah singgung-singgung mamnu' minas sarf. Kenapa? Ada alif lam. Dia melanggar syarat. Ya, berbeda di atas. Ahmaro tetap fathah. Kenapa? Tidak ada alif lam dan dia tidak sebagai mudhaf. Jadi kesimpulannya saya ulangi sebelum kita lanjut. Ketika antum dapat ismul ladzi la yansharif mamnu' minas sarf, ya, dan antum tahu illahnya, jangan senang dulu. Lihat apakah kata tersebut memenuhi 2 syarat. Tidak ada alif lam atau tidak sebagai mudhaf. Kalau memenuhi, maka silahkan jar dengan fathah. Tapi kapan dia melanggar? Maka kasrah. Bisa dipahami? Baik. Walaupun bukan ini titik pembahasan, cuma karena lewat, ya, dan kita sudah selesai
baca nahwu dasar, maka ini murojaah. Ini murojaah. Jadi pokok pembahasannya sini alif lam at-ta'rif. Kapan kita kasih alif lam, kapan tidak, ya. Dilihat dzu ini kembali ke siapa? Yang memiliki ini, itu siapa? Kalau yang dimaksud ya adalah nakirah, maka setelah dzu tidak usah kasih alif lam. Tapi kalau yang dimaksud dzu yang memiliki ini itu ma'rifah, maka harus pakai alif lam. Itu kesimpulannya. Baca. Langsung baca. Liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Perhatikan soalnya dzu babin akhdar. Ya. Azlan langsung jawab. Saya suruh memang langsung jawab. Perhatikan. Di sini babin nakirah. Sedangkan dzu ini kembali ke al-bait pakai alif lam. Berarti babin harus dikasih alif lam. Bisa? Jadi jawabannya tadi liman dzakal baitu dzul babil akhdari. Bisa? Baik, nomor 2. Man dzalikal fata dzun nadharatis saghirati. Semua? Soalnya atau tadi belum diterjemahkan ya? Belum terjemahkan. Coba terjemahkan yang pertama dulu. Milik siapa rumah ini yang Dzaka rumah itu. Milik siapa rumah itu yang memiliki pintu warna hijau? Artinya nomor 2. Siapa pemuda itu yang memiliki Nadharah kacamata kecil? Kacamata yang kecil? Ya. Nadharah dari nazar. Ya. Ya, nazar. Maksudnya kacamata, alat untuk melihat, kacamata. Baik, perhatikan sini. Soalnya man dzalikal fata dzu nadharatin tanwin saghiratin. Ini tidak cocok. Kenapa? Dzu kembali ke al-fata. Ada alif lam. Maka nadharatin dan saghiratin harus pakai alif lam. Jadi gimana? Man dzalikal fata dzun nadharatis saghirati. Bisa? Karena wajib. Kenapa? Al-fata alif lam. Sama tadi al-bait alif lam. Maka mudhafun ilaih dari dzu harus pakai alif lam. Sama-sama ma'rifah. Nomor 3. Dzalikar rajulu dzul haqibatil jamilati tabibun masyhurun. Artinya lelaki itu yang memiliki tas yang bagus adalah dokter yang terkenal. Ayo semua. Perhatikan dzu kembali ke siapa ini? Dzu kembali ke siapa? Ke ar-rajul. Ar-rajul pakai alif lam. Maka hakibatin harus pakai alif lam. Jamilatin harus pakai alif lam. Kenapa? Naat ke al-hakibati. Jadi jawabannya dzalikar rajulu dzul hakibatil jamilati tabibun masyhur. Bisa? Karena dzu kembali ke ar-rajul dan ar-rajul pakai alif lam. Maka wajib hakibah pakai alif lam. Jamilah juga pakai alif lam dengan 2 alasan yang berbeda. Baik, lanjut. Man dzalikal waladu dzul qamisil ahmari. Siapa anak kecil itu yang memiliki kemeja warna merah? Baik. Dzu kembali ke al-walad. Al-walad pakai alif lam.
maka komisin harus pakai alif lam. Ahmar juga pakai alif lam. Karena ahmar naat ke untuk komis. Dan komis harus pakai alif lam karena dia dzu kembali ke al-walad. Bagus, terakhir. Nomor 5. Dzalikal fata dzus sya'ri tawili talibun jadidun. Pemuda itu yang memiliki rambut yang panjang adalah siswa baru. Ya, belum cukur. Ya, belum cukur. Baik. Dzu kembali ke al-fata. Al-fata pakai alif lam. Maka asy-sya'r, sya'r sini harus pakai alif lam. Tawil juga pakai alif lam. Dzalikal fata dzus sya'ri tawili talibun jadidun. Bisa dipahami? Mudah ya? Terus, nomor 6. Limanid daftaru dzul gilafil jamili. Milik siapa buku tulis yang bersampul indah ini? Perhatikan. Dzu kembali ke ad-daftar. Ad-daftar pakai alif lam. Maka setelah dzu mudhafun ilaihnya harus pakai alif lam. Gilaf harus pakai alif lam. Jamil juga harus pakai alif lam. Milik siapa buku tulis yang memiliki sampul yang indah ini? Lanjut nomor 7. Dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna. Lelaki itu yang memiliki kacamata adalah kepala sekolah kami. Perhatikan. Dzu kembali ke ar-rajul. Ar-rajul pakai alif lam. Maka setelah dzu harus pakai alif lam. Dzun nadharati. Dan antum akan lihat sendiri kalimat akan rancu dan kacau kalau dia tidak dikasih alif lam. Coba Mi. Nah, coba antum cermati kalimat ini kalau kita tidak kasih alif lam setelahnya. Rancu. Tapi kalau begini jelas. Jadi mudiruna ini sebagai khobarnya. Ya, khobarnya saja. Ya, dzalikar rajulu dzun nadharati mudiruna. Nomor 8. Dzalikar rajulu dzul qamati tawilati huwa muadzinun masjiduna. Huwa muadzinu masjidina. Baik. Tidak boleh bertanwin karena dia mudhaf. Ayo semua. Lelaki dewasa yang memiliki perawakan yang tinggi itu, perawakan postur tubuh. Qamah itu perawakan atau postur tubuh. Ya, tinggi, pendek, gemuk dan seterusnya, ini perawakan, postur tubuh. Ayo. Lelaki dewasa itu yang memiliki postur tubuh yang tinggi, dia adalah muadzin, seorang muadzin masjid kami. Dia adalah muadzin masjid kami. Ayo semua. Lelaki yang memiliki postur tubuh yang tinggi itu dia adalah muadzinnya masjid kami. Bagus. Perhatikan sini dzu kembali ke ar-rajul. Ar-rajul pakai alif lam. Maka qamah pakai alif lam dan tawilah pakai alif lam. Baik, terus. Nazala minas sayyarati syabun dzu thiyabi nadifati. Dzu thiyabin nadifati. Betul itu? Coba lihat kalimatnya. Nazala minas sayyarati. Dzu kembali ke mana? Syabun. Syabun nakirah ma'rifah. Nakirah berarti setelah dzu kasih alif lam atau tidak? Tidak usah.
Ya, itu mi dibilang tadi kalau harus kasih. Punnatena, ya, teako. Ya, bisa? Ya, kalau tidak, jangan. Ya, jangan kasih. Ayo ulang, baca. Nazala minas sayyarati syabun dzu thiyabin nadhifatin. Ya, semua. Artinya, Telah turun dari mobil pemuda yang memiliki pakaian yang bersih. telah turun dari mobil seorang pemuda yang memiliki pakaian yang bersih. Dzu kembali ke syabun. Syabun, nakirah. Maka setelah dzu, tidak boleh kita kasih alif lam. Hancur kalimatnya. Ya, syabun dzul. Oh, salah. Salah, ya. Hancur kalimatnya. Lanjut. Al majallatu dzatus suwari mulawwanatun. Majalah, Gambar ini, majalah. majalah ini memiliki Hati-hati. Sudah antum kasihlah alif lam sini. Sudah betul. Dzatus suwari. Dzu itu menjelaskan sifat majalah. majalah yang memiliki Gambar itu, gambar yang bergambar itu sama-sama yang memiliki gambar atau yang bergambar. Majalah yang memiliki gambar itu mulawwanatun, berwarna. Ayo semua. majalah yang warna itu berwarna. Ya, berwarna. Mulawwanah, berwarna. Ya, kan ada gambar tapi hitam putih. Ya, ini berwarna. Perhatikan dzatu, kenapa pakai dzatu? Karena kembali ke muannas, tak marbutah. Ya, dan dia kembali ke kata yang beralif alif lam. Sehingga setelah dzatu harus beralif lam. Al-majallah pakai alif lam, setelah dzatu harus beralif lam. Sama-sama ma'rifah. Ayo terus. Hadhihi darajatu dzatul ajali thalathi libani sogiri. Semua. Sepeda ini yang memiliki 3 roda milik anakku yang kecil. Bagus, semua. Ya, dzatu kembali ke mana? Roja. Yang memiliki, siapa yang memiliki? Darroja. Ya, kembali ke darroja. Darroja pakai alif lam. Jadi setelah dzatu harus pakai alif lam. Salasin harus pakai alif lam karena dia naat ke ajal. Jadi sepeda yang punya 3 roda ini milik anakku as-saghir yang kecil. Bisa as-saghir naat untuk ibni. Terakhir 12. Tilkal masajidu dzatul manairil aliyati jamilatun jiddan. Masjid itu yang memiliki menara yang tinggi indah sekali. Ya, masjid-masjid yang memiliki menara-menara yang tinggi itu indah sekali. Dzatu kembali ke al-masajid. Al-masajid jamak, tidak berakal. Ingat materi jilid 1. Al-masajid dia memang mudzakkar tapi dia jamak yang tidak berakal. Dihitung mufrad muannats. Ya, kita mau bilang dia memiliki berarti cukup pakai dzatu, jangan pakai dzu karena dia dihitung mufrad muannats. Dan al-masajid pakai alif lam. Maka setelah dzatu
harus pakai alif lam. Jadi al-manairi al-aliyati, jangan pakai alif lam. Bisa? Baik. Sekarang nomor 10, lanjut. Iqra'il amthilata thumma kawwin jumalan mislaha musta'milanil kalimatil lati bainal qausaini. Qausaini. Bainal qausaini. Ayo semua. Bacalah contoh, kemudian susunlah kalimat. Kalimat. Susunlah kalimat yang semisalnya menggunakan kata-kata yang berada dalam dua kurung. Ayo semua. Di antara dua kurung, qausain. Ya, oleh karena itu musanna, dua kurung. Ada buka kurung, ada tutup kurung. Bagus, terus. Akuratal qadami la'ibtum am kuratas sallati. Apakah kalian bermain sepak bola atau bermain bola basket? Muhammadan ra'aita am hamidan. Bertanya. Muhammadan ra'aita am hamidan. Apakah kamu melihat Muhammad atau Hamid? Akitab al-fiqhi akhadti am kitab as-sirati. Bertanya. Akitab al-fiqhi akhadti am kitab as-sirati. Apakah kamu mengambil buku fikih atau buku sirah? Apa sirah? Sejarah. Perhatikan, kuratal qadami, kurata mansub sebagai maf'ulun bihi. Mana fiilnya? Amilnya ya, la'ibtum. Muhammadan maf'ulun bihi, muqaddam. Mana amilnya? Fiilnya ra'aita. Kitab al-fiqhi, kitaba maf'ulun bihi, muqaddam. Mana amilnya? Akhanti. Bisa paham ini? Adapun kuratas sallati, ya, atof, ya, matuf, hamidan dan kitab as-sirah. Bisa dipahami? Jadi yang disebutkan di depan semuanya maf'ulun bihi. Amilnya la'ibtum, ra'aita dan akhadti. Fi'il fa'il, maf'ulun bihinya muqaddam. Bisa pahamin? Bikin seperti ini. Mudah sekali ya. Ini pola kalimat. Dikasih 3 kata dalam 2 kurung, bikin seperti ini. Sebutkan dulu maf'ulun bihinya, kemudian amilnya, fi'il dan fa'ilnya, kemudian baru setelah itu pilihan yang kedua. Ya, apakah kalian bermain sepak bola atau basket? Ya, apakah engkau melihat Muhammad atau Hamid? Apakah engkau mengambil buku fikih atau buku sirah? Susunannya seperti itu, ya. Ya, baca. Abbasan dorobta am Muhammad am Mahmudan. Ayo ulang semua. Ayo semua. Abbasan dorobta am. Artinya? Apakah kamu memukul Abbas atau Mahmud? Ya, rahmatullah. Terus. Asirul burtukoli am asirul inabi. Apa ya? Mana Asirul amilnya? Ya. Asirul burtukoli syaribta am asirul inabi. Apakah kamu meminum jus jeruk atau jus anggur? Ya, bisa jus, bisa sirup. Bagus, terus. Asayyaratal mudiri ra'aitum am sayyaratal mudarlisi?
Apakah kalian melihat mobil kepala sekolah atau mobil guru? Ahadihil majallata qara'tunna am tilka? Bertanya. Ahadihil majallata qara'tunna am tilka? Apakah kalian membaca majalah ini atau itu? Itu apa? Majalah itu. Bagus. Ini disingkat ya, bahasa Arab suka yang ringkas-ringkas. Terus, Amiftahal baiti akhadta am miftahas sayyarati? Apakah kamu mengambil kunci mobil atau kunci rumah. apakah kamu mengambil kunci rumah atau kunci mobil? Masya Allah ya. Ayo, selesai. Sekarang kita diajari bilangan apa bahasanya ini? Seper. Ya. 1/2 sampai 1/10. Bisa? Coba baca. Ayo baca. Ta'allamul kalimatil atiyata. Ketahuilah Ta'allam. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'alluman. pelajarilah kata-kata berikut. Semua. Nisfun 1/2. Tanwin. Sulusun 1/3. Rub'un 1/4. Khumsun 1/5. Sudusun 1/6. Sub'un 1/7. Sumnun 1/8. Tus'un 1/9. Usrun Ushrun. 1/10. Mudah? Baik. Jadi kalau kita lihat ini, wazannya ini fu'lun. Wazannya fu'lun. Disukun ainnya kecuali sulusun dan sudusun. Jadi wazannya fu'lun. Disukun huruf keduanya di tengahnya kecuali 1/3 dan 1/6. Sulus dan sudus. Sisanya ya, rub'un, khumsun. Baik. Bisa dipahami? Bisa? Ayo coba baca semua tanpa terjemahan. Coba, ayo, nisfun semua. Baik. Dan di ayat warisan, antum akan dapati tengahnya diharokati dengan wazan fu'ul. Ya. Antum dapati nanti rubu' di dhammah. Rubu'. Thumun juga di dhammah. Jadi jangan kaget ya. Yang kita pelajari sini disukun. Nanti di ayat itu di dhammah sama dengan sulus. Ya, dapat 1/4 itu seorang istri yang ditinggal mati suaminya. Ya, dengan catatan suaminya punya anak. Baik, kalau 1/2 itu untuk suami yang ditinggal mati istrinya. Dalam keadaan istrinya tidak punya anak. Ya, bisa dipahami? Baik.
Atau istrinya kalau untuk 1/4 2 orang ya. Bisa istri, bisa suami. 1/8 ini hanya untuk istri. Ya, istri yang suaminya punya anak. Baik. Bisa dipahami? Saya ulangi 1/2 untuk suami kalau di warisannya. 1/2 untuk suami yang ditinggal mati istrinya. Jadi meninggal istrinya. Istrinya tidak punya anak. Baik. Kalau istrinya punya anak, suaminya dapat 1/4. Kalau kita balik, suami yang meninggal, istri dapat 1/4 kalau suaminya tidak punya anak. Tapi kalau suaminya punya anak dapat 1/8. Itu lengkap di ayat warisan. Baik. Kemudian ini nanti antum bisa kali-kali. Ya. Misalnya zakat. Ya. Zakat yang dikeluarkan itu 2,5%. Disebutkan dalam bahasa Arab rubu'ul usyri. Rubu' 1/4 usyr. Usyr 1/10. Jadinya apa? 1/4 40. Ya enggak? Rubu' usyr. Itu kali-kali begitu saja dalam bahasa Arab nanti. Atau mau 1/berapa? Ya ini kali nih antara bilangan-bilangan ini. Ya. Misalnya 1/12. Di sini tidak ada 12. Tapi kita bisa gabung 1/3 dan 1/4. 1/16 bisa. Rubu'. Ini ini kalau matematikanya ya kurang ini mungkin agak pusing ya. Misalnya 1/32. 32 berapa kali berapa? 4 kali 8. Berarti rubu' thumun. Begitu saja. Bisa? Ini kali-kali. 1 kali 1. 4 kali 10. Jadi 1/40. Bisa? Baik. Ini sebenarnya bukan materinya tapi kita isyaratkan. Ya. Jadi antum dapat misalnya zakat dikeluarkan 2,5% ini dari sini. Rubu' usyr. Ya, 1/40 2,5%. Baik. Lanjut. Jadi hafal ini ya. Hafal nisfun sampai usyrun. Ya. Jadi 1/2, 1/3, 1/4 sampai 1/10. Baik, bisa dipahami? Lanjut. Kawin jumalan musta'milan al-kalimatil atiyata. Ayo semua. Susunlah kalimat menggunakan kata-kata berikut. Ya, susunlah kalimat-kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Ayo langsung bikin kalimatnya, terjemahkan. Dakhala mudarrisun ilal fasli. Ila langsung saja ya, mutaaddi tanpa huruf kayaknya. Dakhala mudarrisul fasli. Fasla. Ayo semua. Guru telah masuk di dalam kelas. Ya, terus. Bahasa an akhi sogiri. Bahasa Arab. Antum mau bilang apa? Apa artinya? Dia mencari saudara. Dia, kasih fa'il saja. Fa'il zahir. Muhammad kah, Zaid kah? Muhammad yabahasu an akhi. Bahasa Muhammadun an akhihi. Muhammad mencari saudara laki-lakinya. Bisa dipahami? Ini antum bikin sendiri ya. Antum bikin sendiri. Langsung baca kata-kata yang baru. Al-kalimatul jadidatu.
kata-kata yang baru. Miknasatun, jam'uha makanisu, setrika. Ini pakai piket ini. Pakai piket tiap hari. Menyetrika. Oh, Alat. apa Ustaz? Sapu. Ya, barakallahu fikum. Sapu. Ayo, terus. Sulamun. Sulam pendek. Sulamun. Jam'uhu salalimun. Tangga. Bagus, terus. Munaratun. Manarot. Manaratun. Jam'uha munairun. Menara. Menara, ya. Jadi sapu, tangga, menara. Terus. Nazaratun. Jam'uha nazaratun. Nadzarat. Nazaratun. Tasydid. Nadzara. Nazaratun. Kacamata. Ya, kacamata. Terus. Ajalatun. Jam'uha ajalun. Roda. Roda. Ban. Ya, roda atau ban. Terus. Lihyatun. Jam'uha Lihan. liha. Lihan atau Lihan. luhan. Dua, ya. Bisa kasrah, bisa dom malamnya. Apa artinya? Janggot. Ayo semua. Lihyatun. Au luhan. Ya. Jenggot. Terus. Suratun. Jam'uha. Jam'uha suwarun. Gambar. Bar. Foto. Iza'atun. Jam'uha iza'atun. Siaran. Siaran radio. Ya, siaran radio. Terus. Alin. Mu'annathu. Mu'annatsuhu. Mu'annathuhu aliyatun. Mahal. Hei. Kalau ada titiknya, baru mahal. Kalau tidak titiknya, alin, tinggi. Kalau ada titiknya, golin. Ya, kak jala. Kalau ini, langkasa atau apa? Labu. Apa? Tinggi. Langkasa ya. Dan ini isim mangkus. Ya, isim mangkus. Baik. Lanjut. Sobunun. Sabun. Al-barihatun. Ini Tadi- fathah ya. Karena dia keterangan waktu. Ya. Al-barihata. Tadi malam. Saya lupa perbedaannya al-barihata dan al-lailata. Ada yang ingat? Ada bedanya itu. Lupa saya. Allah musta'an. Lupa sebelum tengah malam, ada yang setelah tengah malam. Semua sama-sama tadi malam. Cuma ada bedanya. Allah, saya lupa, saya tidak ingat. Al-lailata dan al-barihata. Terus. Mulawwanun. Warna. Berwarna. Ya, berwarna. Ada warnanya. Mulawwan. Asirun. Jus. Jus atau sirup. Terus. Burtukolun. Jeruk. Sobahun. Pagi. Pagi. Ya, sabahal khair. Kalau orang sabahul khair. Selamat pagi. Apakah? Ya. Terus. Kuratul qadami. Sepak bola. Kuratus salati. Basket. Ya, bola basket. Kura bola. Salah keranjang. Bola keranjang.
Apa itu? Basket. Terus. nisfun, setengah, masya, berjalan, akhadha, mengambil, wada'a, meletakkan, wajada, mendapatkan, bahasa an, mencari, Jar. Sama ajaba an, menjawab. Ya, ajib anil as'ilatil atiyah. Jawablah pertanyaan-pertanyaan. Jadi jangan kita terjemahkan dari. Walaupun tidak apa-apa, ya santai saja ya. Tapi insyaallah kita masuk besok di pelajaran yang ke-8. Ya, siapa yang baca? Siap-siap ya yang baca. Insyaallah ini satu pertemuan, ya. Ini kalau tidak salah 4 halaman, 3 atau 4 halaman, ya. Sedikit ini satu halaman tabel ya. Satu halaman tabel ya. Langsung baca saja. Ya, jadi perkuat murojanya ya. Ini kita sudah 1/4 buku. Ya, sudah 25%. Ya, kita ambil dari Durus Lughah. Berarti sisa 3/4. Dituntut antum untuk banyak murojaah. Baik, sekian subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.